Senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah ini sekalian haul ya? Jamaah haul dan ngaling bukan ngalong ya, takut. Soalnya saya bilang mau ngaji ngaling pengalong aja kan. Ngalong santri biasanya. Ya insyaallah mudah-mudahan di malam yang penuh dengan kemuliaan ini hadirnya kita di kediaman Shahibul Bait, mudah-mudahan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk niat baik kita, terutama untuk takziah, menghibur dan zikrul maut, mudah-mudahan menjadi catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah bahwa di waktu yang mulia ini, waktu Isya itu waktu susah. Enakan juga selonjoran kalau habis Isya itu. Apalagi sholat Isya udah sholatnya susah, 4 rakaat lagi. Makanya banyak orang sholat Isya lupa rakaat. Ini rakaat ketiga apa ketujuh katanya. Banyak amat rakaatnya. Itu. Tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita bisa bermuajahah di rumah Shahibul Bait dalam rangka haul bentuk bakti beliau kepada almarhum dan almarhumah. Semoga apa yang kita panjatkan tadi, baik dari qiraatus suratil Yasin, tahlil, tahmid dan semacamnya yang kita hadiahkan untuk almarhum dan almarhumah, menjadi sebab diringankan alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu bagi kita yang masih hidup, supaya bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran, mengambil mau'izah, nasihat, bahwa kita pun nanti akan segera menyusul, nahnu lahikun, menyusul mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi PR terpentingnya adalah udah siap belum kira-kira. Nah, ya kudu itu mah. Ya, kadang-kadang kalau kita reken ya sholat banyak kodonya. Kadang-kadang puasa juga banyak nawarnya. Emang otak kita otak pedagang, jadi fikihnya banyak nawar, susah juga. Nah, makanya pentingnya majelis ilmu, pentingnya bermuajahah, ikhtilat fi majalisil ilm. Kita berkumpul pada tempat-tempat yang dimana kita ingat Allah dan kita mempelajari ilmu. Maka disebut Nabi sebagai raudhatun min riyadil jannah. Itu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru harusnya sedih kalau satu kampung, satu daerah sudah tidak ada yang sholat, sudah tidak ada yang berjamaah, sudah tidak ada yang ngaji, sudah nggak ada yang baca Quran, sudah nggak ada yang zikir. Tinggal tunggu saja keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu.
kalau sudah keberkahan dicabut, usia tidak manfaat, keluarga tidak barokah, makan tidak enak, wafatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Cita-cita terbesar kita bukan jadi PNS. Cita-cita terbesar kita bukan jadi dosen. Cita-cita terbesar kita bukan menjadi guru yang top. Cita-cita terbesar kita orang yang beriman adalah wafatnya husnul khatimah. Wafat dalam keadaan baik, membawa amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah hikmahnya kenapa azab dan nikmat kubur, kuping kita ditekap oleh Allah. Jadi nggak kedengeran. Coba kalau kedengeran, sesak masjid. Masjid sesak berjamaah, ngaji juga penuh. Makanya waktu 1 bulan yang lalu, saya kemarin ngaji perangsan kayaknya cuma berapa mata ada yang ngaji. Tapi tadi saya lewat lah banyak juga. Oh, nawaitu li tolabil berkat lillahi ta'ala. Begitu ya. Itu. Ya, itu mah nggak di mana-mana, di tempat saya juga gondrong begitu sama. Apalagi maulid dan paham, yang di sono ayam, sono telur doang. Yang di sono nasinya hilang, hafal dia. Kalau bulan muludan begini mah alhamdulillah. Para jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul bait yang saya hormati, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat. Saya sebelumnya nggak tahu, belum dikasih informasi, ini sekalian acara haul ternyata. Iya, jadi nggak tahu. Jadi ya biasalah kalau santri kudu bisa dadakan, kudu bisa. Jadi kayak tahu juga begitu. Ya, jadi mudah-mudahan nih kumpulnya kita tidak hanya sekedar kumpul, tapi ada syariat dalam fikih yang disebut dengan takziah. Artinya menghibur. Menghibur itu artinya kalau orang sedang kena musibah, orang sedang berduka, maka ada ibadah yang disebut dengan takziah. Artinya adalah menghibur saudara kita yang sedang berduka, yang sedang sedih, supaya hatinya lapang dan sabar. Karena orang kalau pengen mulia sebetulnya mudah. Apa? Sabar aja cukup. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa sabar itu, saya sabar tapi ada batasnya, itu bukan sabar. Kalau sabar ada batasnya bukan sabar, apalagi disebutin lagi, gue mah sabar orangnya. Nah yang begitu kelihatan kagak sabar biasanya. Ya, jadi orang kalau pengen pangkatnya tinggi di hadapan Allah, sesuai hadis riwayat Imam Ar-Razi, iza ahabballahu abdan ibtala. Orang itu kalau dicintai Allah biasanya dikasih banyak ujian. Kita lihat contoh hidup kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa makomnya mulia? Kenapa fisiknya mulia? Kenapa lisannya mulia? Kenapa sifatnya mulia? Jadi uswah hasanah akhir zaman, bahkan seluruh alam semesta memuji Rasulullah. Karena Nabi ujian hidupnya paling besar melampaui ujian hidup manusia yang lain. Seberat-beratnya Nabi Adam dan Nabi Nuh, tetap Nabi Muhammad ujiannya paling besar. Saking banyaknya ujian hidupnya, di situ bisa terlihat level kualitas hatinya di hadapan Allah Subhanahu. Makanya dalam agama, sedih boleh, meratap dosa. Meratap itu simbol orang ingkar takdir. Sedangkan amal ibadah yang paling tinggi di sisi Allah, ar-ridha'u biqada'illah. Hatinya tenang terhadap takdir yang tidak sesuai keinginan kita. Kalau yang enak-enak mah semua juga terima takdir Allah. Tapi yang kagak enak, jangankan orang jahil, yang alim aja belum tentu bisa nerima. Kenapa? Ini urusan spiritual, batin. Jadi mati yang sesungguhnya bukan seperti almarhum dan almarhumah yang tadi disebutkan. Mati yang sesungguhnya itu, ustadz depan biji mata nggak pernah ngaji, masjid dekat rumah nggak pernah datang, pengajian di mana-mana nggak pernah aktif. Itu namanya mati hati yang sesungguhnya. Kalau mati begini cuman batu loncatan menghadap Allah. Tapi kalau mati hati, asyaddu iqaban indallah, lebih besar dosanya dan iqabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, awwalu man aslama fil Islam minar rijal. Dalam satu riwayat dalam Sirah Al-Halabiyah disebutkan bahwa laki-laki yang pertama mengucap syahadat ia mertuanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq itu. Apa kata beliau? Orang yang pengen masuk makam, masuk kubur karena sudah ditakdirkan Allah wafat, bila zadin, tanpa bekal, tanpa persiapan, tanpa amal soleh, faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seperti orang mengarungi lautan tanpa perahu, pasti tenggelam. Kalau sudah tenggelam, dia teriak, kenapa saya sudah dicabut saja ya Allah? Saya pengen balik lagi sholat.
Kenapa saya sudah dicabut saja ya Allah? Saya pengen hadir di pengajian. Kenapa saya sudah dicabut saja nyawanya ya Allah? Saya belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Sengaja penyesalan diciptakan Allah adanya di akhir, supaya kompetisi ini sehat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua takdir memang ditutup oleh Allah, supaya tidak ada yang iri. Ditutup saja masih iri. Enak Jima. Ini kalau lagi kumpul nih, kongkoh ngopi, ya kan? Satu gelas gede. Enak lu mah rezekinya. Kan omongan begitu omongan kufur nikmat itu. Lah buktinya kita masih hidup kagak sakit kan begitu. Jangan pernah ukur rezeki kita dengan rezeki tetangga yang ada stres. Karena nggak akan sama. Yang nggak pernah kerja aja makan kok. Itu binatang. Kerja enggak apa enggak, digaji enggak, tapi makan. Tidak ada binatang itu mati, Pak. Kecuali satu, dianiaya majikannya atau pemiliknya. Kedua, sakit. Lah manusia ini nggak waras kadang-kadang kita ini. Makanya disindir oleh Allah. Afala ta'kilun, afala tatadabbarun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bahwa bekal terbaik di sisi Allah adalah takwa. Takwa itu sebetulnya sering sekali itu disampaikan oleh para khatib. Ya ittaqullah. Cuman kan kadang-kadang kita baru alhamdulillah aja udah kayak doa tidur aja begitu. Ya kan, ada yang datang ke masjidnya pas rokok udah 3 batang habis baru. Pas sudah qomat Allah Akbar la asyhadu an la ilaha illallah baru masuk. Ada lagi yang nanya pas lagi ngaji fikih, Pak Ustaz, saya masbuk Jumat lah. Lu kagak malu datang? Masbuk Jumat datang ke masjid gak malu muka lu? Harusnya kalau datang itu apalagi hari Jumat perintahnya beda. Makanya ada ulama yang bilang sholatul Jumat badalan minaz zuhri. Ada yang mengatakan sholatul Jumat sholatun mustaqillah. Sholat sendiri yang beda dengan zuhur. Kalau itu seruannya perintahnya beda dengan sholat 5 waktu, maka harus ada isti'adad. Persiapan sejak awal. Kita mah kadang-kadang kunci surga udah dibocorin juga sama kiai, masih kagak masuk juga. Kadang-kadang kunci bagaimana caranya sholat biar benar, kadang-kadang nggak kena juga. Ini bukan persoalan teori, Pak. Kalau teori mungkin saya lebih paham, karena saya kuliah. Ini persoalan hidayah. Hidayah itu bukan milik kiai. Hidayah itu bukan milik ustadz. Hidayah itu bukan milik buya. Hidayah itu bukan milik mu'alim. Hidayah itu murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar kata ustadz ceramah bemuruh juga, hati orang fi isba'aini min asabi'ir rahman. Adanya dalam kudrahnya Allah Subhanahu. Makanya guru kita kalau habis sholat, Pak. Makanya kan ada doa buntut tuh. Kan ada doa habis sholat, ada doa buntutnya tuh. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahman. Begitu aja dapat amplop tuh, gocap. Lumayan kan. Doa buntut. Nah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa syurna bil iman. Yang begitu jangan ditinggal. Ini habis salam Allahumma antas salam walantas jalan wa minkal kabur, apalah segala macam. Habis salat bawaannya kagak betah aja di masjid. Padahal secara kaidah al masjid baitu kulli mu'minin. Masjid itu simbol tempatnya orang yang Bapak kalau mau nguji syahwat, nguji nafsu, coba uji duduk di majelis ilmu. Kalau kuat lama, berarti akal dan hatinya lebih berat dari syahwatnya. Tapi kalau di majelis ilmu dan di tempat kebaikan 10 menit geser pantat, berarti syahwatnya lebih berat dari akalnya. Gak ada bedanya kita kayak kebo dan binatang. Kalau syahwat kita, urusan selangkangan lebih tinggi dari urusan akal. Lah kan binatang urusan selangkangan doang, Pak. Gak mikirin ibadah, betul nggak? Sampai ada doanya anjing dan babi bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya berterima kasih ditakdirkan menjadi anjing, tidak ditakdirkan menjadi orang yang sehat tapi nggak sholat. Lebih hina mana berarti? Orang nggak sholat apa anjing? Orang yang nggak sholat. Sehat iya, waktu ada, kemudian apa lagi? Uzur syara juga tidak, tapi nggak sholat. Maka lebih hina di hadapan Allah dari makhluk yang paling hina di alam dunia ini. Babi saja yang najis, menurut semua ulama, mengatakan bahwa, ya Allah, saya bersyukur ditakdirkan menjadi khinzir. Tapi saya tidak ditakdirkan menjadi orang yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan ilmu, meninggalkan engkau, meninggalkan nabi. Padahal waktu kesehatan semuanya diberikan olehmu ya Allah. Jadi ternyata di akhirat yang paling... Gak ada jaminan, Pak. Terus apa saya megang mic sekarang di depan berarti masuk surganya duluan? Belum tentu. Belum tentu. Yang masuk surga duluan, 1, hatinya bersih. Yang kedua, amal soleh.
sesuai dari imannya yang bersih itu. Nah inilah kadang-kadang yang menjadi pikiran kita, bahwa hal-hal yang kecil kadang seolah-olah sepertinya berat, yang berat apalagi bagaimana mau dikerjakan. Inilah ukurannya kenapa makanya manusia itu bisa selamat. Satu, karena ilmu. Yang kedua, mampu memanage waktu, kata Imam Ghazali. Ilmu itu penting loh Pak. Bukannya enggak penting, sangat penting. Bahkan kata Imam Syafi'i, semua ilmu yang diajarkan di alam dunia pasti manfaat. Tapi ada yang sifatnya fardu ain. Apa itu? Ilmu yang mengenalkan kita dengan Allah. Dan namanya ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu yang mengajarkan teknis tata cara ibadah. Namanya ilmu fikih. Ada ilmu yang ngajarin supaya enggak dengki dengan tetangga. Supaya enggak suuzon kepada Allah. Namanya ilmu tasawuf. Yang tiga ini jangan sampai kagak ngaji. Pak Ustadz, orang ngaji sekarang udah kebanyakan. Jadi kayaknya saya kagak mau ntar jadi kiai lagi. Niat ngaji jangan jadi kiai. Ntar enggak jadi kecewa lagi. Jangan jadi kiai niatnya. Niat ngaji supaya beragama kita berlandaskan ilmu. Karena mahar ibadah diterima bukan pakaiannya yang bagus, bukan sorbannya 3 meter. Tapi ibadah kita diterima Allah, maharnya adalah ilmu. Rukuknya pakai ilmu, sujudnya pakai ilmu, berwuduknya pakai ilmu, ke masjidnya pakai ilmu, duduk di majelis ilmu pakai ilmu. Udah duduk di majelis ilmu nggak pakai ilmu lagi. Makanya ada adab namanya adabul alim wal muta'allim. Adab ngajar sama adab orang yang belajar. Kita ini bukan kehilangan orang pinter, Pak. Kehilangan orang beradab. Makanya Profesor Quraisyah pernah nulis buku, yang hilang dari kita akhlak, bukan intelektual. Setiap tahun sarjana lulus. Setiap tahun lulusan pesantren lulus. Tapi mana yang menjunjung tinggi akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana yang masih berbakti kepada orang tua? Mana orang yang masih mencium tangan gurunya tanpa ragu? Mana orang yang masih menghargai mertuanya sampai akhir hidupnya? Orang-orang seperti ini nadir, jarang sekali yang sekarang ini kita bisa temukan. Kalau bukan karena lahir dari orang-orang yang senang dengan ilmu. Makanya dengan adanya tempat-tempat seperti ini, apalagi ini ada anak muda, sekalian aja deh. Orang tua rajin ibadah, wajar. Karena tinggal ngitung sisa umur doang. Yang sekarang udah 50 tinggal hitung mundur deh. Kira-kira begitu. Tapi kalau anak muda rajin ibadah, itu lebih dilirik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa nggak tertarik? Alasannya banyak. 1, ustadznya terlalu formal. 2, ustadznya nggak ngerokok. Anak muda kudu ngerokok aja kata begitu. Susah juga sih. Ya. Atau mungkin terlalu tinggi-tinggi. Saya ngisi bina anak Karang Taruna Pak di Gondrong. Itu hampir 7 tahun. Yang gak pernah sholat, yang tukang minum-minum. Alhamdulillah, kadang-kadang sabar juga kita ngaji cuma 2 mata. Kata saya ngaji apa peripat ini. Cuma 2 orang doang. Alhamdulillah sampai sekarang, dari kecil-kecil kita ajarin untuk sholat bagaimana. Kalau kita nggak bisa didik anak kita bisa wudhu yang benar, anterin ke rumah guru dan kiai. Kalau tidak, dosa kita ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anakmu nggak sholat, anakmu nggak faham wudhu, anakmu nggak faham fikih, kok didiamkan saja? Udah ya Rasulullah, udah ya Allah, saya sudah perintah anak saya, tapi kagak mau. Ya minta bantu nggak sama kiai, minta bantu nggak sama orang yang alim, antar anak, titip anak kita. Kalau sudah dititipkan dengan orang alim, jangan banyak komen. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah komentar, kok ada orang nitip anak ke saya ajarin babaknya rada banyak ngomongnya. Tolong nih anak saya Pak Ustadz, Pak Kiai saya titipin, tapi anak saya 1, jangan dijewer, 2, jangan dipentung, 3, jangan dicolek-colek, lalu aja yang jadi kiainya jangan gua. Banyak banget ngatur ya. Itu kelemahan orang sekarang begitu Pak, karena saya punya santri di rumah, jadi saya bisa ngeliat. Coba lihat orang dulu bagaimana Pak. Kangkung dibawa buat kiainya, bayam dibawa buat kiainya, singkong dibawa buat kiainya. Apapun dia ikhlas, yang penting anaknya pulang bisa ngaji. Ridho, ikhlas jadi kiai Pak. Orang sekarang kenapa banyak yang mondok pulang malah jadi tukang bengkel? Bukan buka majelis, bukan ngajarin agama, bukan di masjid. Niat nuntut ilmunya salah. Dan orang tuanya pun niatnya salah. Kenapa? Saya mondok karena ikut tetangga. Saya mondok cuma naruh anak doang, nggak pernah cium tangan gurunya dan kiainya. Bagaimana keberkahannya? Ada. Pantesan tuh anak mondok 6 tahun Quran aja nggak becus.
Sholat saja nggak beres. Jadi ternyata persoalan lama atau tidak menjadi ukuran. Bahkan ada orang yang baru umur 5 tahun ditakdirkan Allah hafal Al-Quran. Ada nggak? Ada nggak Pak? Makanya Imam Ghazali nulis buku Ar-Risalatul Laduniyah. Banyak ilmu-ilmu yang kadang-kadang orang diberikan kemampuan Allah. Baru sebaca satu kebet saja. Itu sudah langsung faham. Karena Allah tahu orang ini berpotensi dan menjadi orang-orang yang baik nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada rahasia kenapa Nabi Khidir ketika mengajarkan Nabi Musa, Nabi Khidir itu pernah membunuh anak kecil yang sedang bermain. Padahal itu secara fikih aturannya berdosa. Apa jawabannya? Ini anak nanti gedenya jadi biang kerok nih. Ke masjid kagak, ngapa kagak, sama orang tua ngelawan dan semacamnya. Daripada dia jadi ahli maksiat gedenya, mendingan saya bunuh sejak kecil sekalian. Itu pelajaran loh Pak. Pelajaran bahwa kita ini hidup, lahir, jadi umat terakhir. Kata Allah, kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Sudah generasi terakhir, umurnya singkat-singkat, terus juga kuntet-kuntet. Masa amalnya kita kalah sama umat terdahulu? Umat terdahulu umurnya ratusan tahun, Pak. Nabi Nuh itu umurnya ratusan tahun, bahkan dalam satu riwayat ribuan tahun. Sampai Nabi Nuh jenuh berdakwah. Ya Allah, saya dakwah ratusan tahun, tapi dapat umat cuma 80. Dalam satu riwayat 80 lebih sedikit. Ya udah terserah mulai ya Allah, mau ditenggelamkan kek, mau diazab kek nih umat. Hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah terucap dalam lisannya untuk mengazab umatnya. Ada enggak dalam sirah Nabi? Gak pernah. Yang ada di Taif dilemparkan, apa yang Nabi bilang? Allah maghfir qaumi fa innahum la. Ya Allah ampunilah umat saya, mereka enggak tahu kalau saya ini Nabi dan Rasul. Dicaci maki, dihinakan. Jadi saya aneh kalau ngeliat sekarang pendakwah. Bilangnya Rasulullah iza khataba ihmarat ainah. Nabi itu kalau berkhutbah wajahnya merah. Jadi saya kalau ceramah nyaci maki pemerintah, kalau ceramah nyaci maki camat, itu ngikutin Rasulullah. Teledik saya bilang. Nabi siapa yang lu ikutin? Lu ngaji sama siapa? Guru lu suruh ngomong sama gua sini. Masya Allah. Orang sekarang kadang-kadang nisbatin ke Nabi malah al-qadah ala Rasulillah, menjelekkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak Pak bapaknya biang kerok, anaknya jadi ulama? Ada loh Pak. Ada enggak bapaknya mulia, anaknya hina? Ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Lut istrinya durhaka. Jadi kalau ada ustadz diomelin bininya rada kagak sholat, bukan berarti ustadznya gagal. Jangan buruk sangka aja, jangan. Lah Nabi Nuh, Nabi loh Pak, anaknya durhaka, maksiat, kafir. Lah ini baru keturunan Nabi aja. Allahu Akbar. Jangan celak saya. Masya Allah. Jangan caci saya. Nanti Anda kayak iblis. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa bukrata wa asila. Takbiran aja sekalian dah. Masya Allah. Ya Allah. Ya Rabbi. Disinilah pentingnya al-isnadu minad din. Makanya kata guru kita dulu, lebih baik salah bergaul daripada salah ngaji. Kalau salah ngaji, ngajinya kitab-kitab jihad. Bukan yang ngikutin Imam Syafi'i, Imam Samudra aja ikutin. Masya Allah Rabbi. Jika kata fikih dari bab awal sampai akhir jihad mulu kali. Jihad mulu jadinya jahat akhirnya sama orang. Ya kan? Tetangga beli mobil, kita beli bodrek. Ya kan? Lepuyeng palanya. Nggak bisa ngikutin kulkas 3 pintu. Masya Allah. Ini pentingnya ngaji kan begitu Pak. Karena kita ngaji tujuannya sebetulnya nggak ada yang lain. Supaya dapat bekal akhirat. Makanya nih Pak Agus Salim, cakep banget namanya, cakep ini, Sohibul Bait. Kayak pahlawan nasional. Haji Agus Salim, mantap betul. Ya. Makanya nih Sohibul Bait luar biasa. Mengundang kita kemari, kita kumpul bermuajahah. Salah satunya adalah bersilaturahim, karena bisa manjangin umur murah rezeki kita. Adalah bentuk berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada kakeknya, berbakti kepada leluhurnya. Kita doakan. Nggak tahu saya kalau anak sekarang nggak tahu. Anak sekarang mah engkongnya hidup aja lupa namanya. Engkongnya masih hidup lupa namanya. Jadi kan kurang ajar banget itu. Kalau dulu kita udah dikenalin Pak, nama engkong kita siapa, no nyai lu no, jangan sampai lupa no makamnya di sono. Set makamnya udah digusur apartemen masih. Ya Allah, udah alang-alang banyak sampai 3 meter kagak dicabut-cabutin. Kita mah jarahnya Idul Fitri doang sih kalau kita mah. Witir aja nebeng sama imam kalau Ramadan witir. Nggak pernah di rumah witir. Ya kan? Kenapa? Karena ibadahnya masih abangan, angotan. Bukan cuman bapak. Sama Ustadz juga kalau lagi males Pak. Tapi jangan bocorin.
Sama Pak, kalau lagi malas malah apalagi lagi berantem bininya, waduh lempet banget tuh nggak pulang-pulang, repot. Masya Allah, ini pentingnya majelis ilmu supaya kita apa saja teringat bahwa suatu saat kita akan mati. Makanya tadi hadis yang disampaikan oleh MC kondang kita, Masya Allah, ini lintas alam ini MC. Ya, itu bahwa orang kalau sudah wafat, yang ditinggalin emang apa? Paling sedekah, ya kan? Udah banda kagak gableg, ya kan? Tanah juga cuma 1 pengki, ya kan? Apa yang mau diiniin? Yang kedua, ilmu. Ngaji aja 10 menit, pantat geser sono sini. Boro-boro jadi orang alim, ya kan? Yang ketiga, anak soleh jangan sampai kagak punya. Udah sedekah kagak gablek duit. Sedekah ke masjid senyum doang, ditabok DKM loh. Lu kata lu senyum doang masjid kebangun ini. Lah kata Ustaz katanya senyum doang sedekah. Dia kata, iya sedekah, cuman jangan kemari gua siram bisa. Lah masjid kagak terbangun-bangun kalau sedekahnya cuma cingir-nyingir doang. Ya kan? Yang kedua, ilmu juga ada kagak ada lagi. Nah yang terakhir Pak, aset terakhir. Jangan sampai kita punya anak yang gak soleh. Gak ada jaminan Pak. Orang yang anak kiai, anaknya pasti jadi kiai. Gak ada jaminan Pak. Gak ada jaminan. Nah makanya kita mohon kepada Allah punya anak tuh jadi anak yang selalu ingat kepada kedua orang tua. Paling tidak doa-doa lain yang dia nggak hafal. Doa ini jangan sampai nggak hafal anak kita Pak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena yang kita harapkan investasi akhirat kita cuman itu. Kalau sedekah kita nggak terlalu banyak, yang ada jadi mustahik doang. Yang kedua, ilmu juga rada kagak banyak buat diri kita sendiri. Yang ketiga, jangan sampai kita mewariskan anak yang jauh dari Allah, jauh dari agama. Lebih baik anak saya nangis di dunia karena ngaji daripada nanti nangis di neraka karena jauh dari pengajian. Saya nggak tahu, saya juga nggak tahu kalau orang dulu kenapa kalau ngaji itu ngaji Quran apa pasti ada apa namanya? Ya, ada kalamnya itu ada. Wah, habis lah disabet lah segala macam lah itu. Kalau orang tua saya kan didikannya rada militer dikit. Ya jadi kadang-kadang kalau kagak ngaji bisa aduh udah ampun dah. Kalau orang sekarang kan nggak boleh, Pak Guru aja dibatasin, nggak boleh nyolek, nggak boleh jewer, nanti HAM katanya, ya hak asasi apa, begitulah. Akhirnya anak-anak sekarang murid rada berani sama guru. Kalau saya mah di pondok, lu mau tahu, lu berani sama guru, babah lu suruh kemari. Enak aja lu, mau jadi anak yang bagaimana, yang pintar doang tapi nggak punya adab. Kalau sama guru di jalanan cuman, woi Pak, yang begitu bagel aja punya murid begitu tuh, kurang ajar. Apalagi kena usah, woi tatat, lu kata pantat kali burikan, main tatat aja. Turun dulu, cium tangannya bolak-balik, sama seperti nyium tangan orang tua. Adab itu di atas ilmu loh. Buat apa kita pinter doang, tapi kalau adab kita tidak dipakai. Nah disinilah pentingnya, makanya kata Imam Syafi'i, saya 20 tahun ngaji adab, kalau ngaji ilmu gampang kata Imam Syafi'i. Tapi 20 tahun saya ngaji adab, sampai saya betul-betul faham bagaimana cara adab dengan orang yang lebih tinggi ilmunya, atau orang yang lebih tua, atau adab kepada kedua orang tua. Nah ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Udah jam berapa ini? Jam 9, Masya Allah. Bukan begitu nih, kopi belum diseruput soalnya. Masya Allah. Saya mah kan ahli hisab, walaupun orang NU. Orang NU kan ru'yah ya, tapi saya mah ahli hisab. Kalau di majelis doang hisabnya. Itu para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai nasihat yang terakhir lah, ini nasihat buat kita semua, bukan cuma saya doang, buat kita semua. Ya, kata ulama, bahwa nanti yang bakal direken, diponten nama Allah di akhirat, ketika pertama dibangkitkan oleh Allah adalah ibadah sholat. Yang pertama. Nah sholat ini Pak, memang mungkin karena tiap sehari 5 waktu, jadi kelihatannya banyak orang yang meremehkan. Dikata, lu gak sholat tong, besok juga masih ada mak maghrib. Jawabnya begitu lagi, besok juga masih ada maghrib. Dia kata, lah iya tong, besok bener ada maghrib, cuman umur lu nyampe kagak, kan begitu. Kalau ntar malam ijro'il namu bagaimana? Lalu siapa yang kita gak ada yang tahu Pak. Saya punya jamaah yang subuhnya masih sehat, sholat subuh berjamaah, cuman minta sama bininya, Bu, siapin bapak sarapan. Bapak mau tidur ngantuk, dibangunin, tidurnya sampai akhirat, nggak bangun lagi. Jadi Ijro'il kagak pakai ketuk pintu lagi tuh Pak. Tapi wafatnya enak begitu, nggak disumpahin anak bini ya kan. Ini mah udah ngajinya nanggung, doa juga kadang-kadang kebanyakan. Allahumma tawwil umurona ya Allah. Panjangkan umur saya sampai ketemu Dajjal ya Allah. Lo umur udah 75 masih minta panjang umur. Lihat muka anak bini kesel kagak?
Iya kan? Umur udah 75 mintanya husnul khatimah. Ya Allah, saya wafatnya di masjid, bukan di Danau Cipondo. Ini mati lagi mancing, hari Sabtu lagi, jelek banget. Mati hari Jumat. Mancing hari Rebo, Sabtu, itu juga matinya di pemancingan. Itu matinya bukan karena setan, Pak. Dicekek bini. Karena nggak pulang-pulang. Enak aja. Masya Allah, Robi, Masya Allah. Saya, kan kalau di majelis makan kadang-kadang. Ini santri kadang-kadang banyak aja iniannya, Pak. Masya Allah, salat subuh, sujud terakhir, salat subuh. Kan kata Ustadz, fa'aksirud du'a fis sujud. Banyakinlah doa di dalam sujud, terutama sujud terakhir. Diamalin tuh sama santri. Sujud lama banget, sampai imamnya udah salam. Masih sujud aja, kata saya, ini orang mati syahid apa ngapa ya. Pas dibangunin, Pak, ngeces. Allahu Akbar, iler mambak kemana-mana. Ya Allah, kata saya. Tong, kan subuh cuma 2 rakaat doang, sampai pules banget. Ada lagi orang witir tuh paling dikit berapa, Pak, witir? 1 kan ya. Ada ulama yang bilang kalau 1 makruh katanya. Umumnya 3 lah, dia kata begitu. Masa sholat witir 1 rakaat masih makai lupa, ini rakaat berapa ya, dia kata. Emang geblek, kata saya. Rakaat makai 1 aja lupa, rakaat berapa ini ya, dia kata. Udah rakaatnya pelit medit koret pantat kuning ya kan. Usur-usurannya 3, makai lupa rakaatnya. Itu juga witirnya nitip sama imam loh, nebeng jadi makmum. Makanya saya sering kali mohon maaf, mungkin kalau di komplek-komplek lebih tertib. Mungkin ya, kalau saya kan dari kampung, Pak. Dari kampung yang kadang-kadang anak muda maju, yang tuanya rada belagu. Belah, bocah baru kemarin ceramah. Yang tua-tuanya begitu tuh biasanya kalau di kampung, mah. Alah, bocah baru mondok kemarin, ngaji juga duluan gua. Giliran dia begitu disuruh maju, kagak mau. Kan gedeg kita. Kata saya, dasar Abu Jahal kontemporer. Lah Abu Jahal kan pamannya Nabi, betul nggak? Abu Lahab pamannya, emang yang gedeg siapa? Bukan orang lain. Encing kita yang gedeg. Jangan dibocorin ini. Encing kita yang gedeg. Masya Allah, kata saya, Abu Jahal kontemporer. Mu'asiroh. Itu kalau di kampung begitu, Pak. Udah sholat berjamaah, imamnya ala kadarnya, tulus ikhlas, digaji juga kagak. Komennya sebakul jadi makmum. Ayo ngaku. Lamanya supir. Supir juga kata. Orang mondok lama-lama dikata supir. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro. Kata saya, kadang-kadang pantesan imam sholat banyak yang stroke. Karena jam mikirin jamaahnya banyak yang komen. Masya Allah, Robi. Apalagi sholat raweh, kelihatan semua dah tuh. Pir, jangan lama-lama, Pir. Begitu. Lalu kalau mau cepet, sholat aja di rumah. Kalau mau cepet, lu jadi imam dewek. Kebanyakan komen. Kadang-kadang ya Allah. Makanya kata Imam Ghazali, kenapa di sini banyak musibah di tengah-tengah masyarakat? Orang kagak paham, bacotnya banyakan dia sama orang alim. Nah itu. Orang kagak paham, ngomongnya sebakul. Nah ini yang musibah di tengah masyarakat. Kalau paham, bicara. Kalau enggak, diem malah jadi ibadah. Pahamin itu kalau ngaji. Saya sering sekak begitu, Pak. Kenapa saya nggak pernah mau ngajar fikih di majelis? Bukan saya nggak paham. Saya ngaji kok sampai Fathul Mu'in, sampai Fathul Lahab. Tapi kuliahnya saya bukan bidang itu, Pak. Saya nggak mau ngajarin bukan yang ahli. Coba Bapak berobat di dokter yang baru kuliah 2 semester, berhenti, pulang buka klinik. Sembuh apa mati kira-kira berobat di situ? Masya Allah, ini paham politik. Bukan sarjana, bukan ngomong ngalor ngidul. Diemmu jadi ibadah ketika kamu tidak paham apa. Jadi ada ibadah. Katakan kalau Anda paham, diam kalau Anda tidak paham, itu jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang saya pede aja, Pak. Di masjid sendiri pun saya bilang begitu. Saya bilang, Bapak kalau saya lagi ngaji, Bapak ngobrol, Bapak maju ke depan, saya yang jadi makmum. Saya bilang, saya dengerin coba, kupas tuntas fikih. Kadang berani, Pak. Karena saya dari kecil dididik oleh orang tua saya begitu. Kalau udah duduk di majelis ilmu, dengerin. Oh, ustadz saya ngajarnya beda. Mau beda apa enggak, tinggalin dulu yang lain. Saya juga nggak pernah maksa Bapak harus ikutin apa kata saya. Tugas saya wa ma'alaina illal balagul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan, kagak intimidatif. Tidak memaksa. Watawasau bil haq watawasau bis. Kata Sayyid Abdullah bin Alwi al-Haddad, bahwa salah satu sifatnya orang yang beriman al-isa'u wal istisqa, saling menasehati atau minta nasihat. Apalagi kata Rasulullah dalam hadis, istafti qalbak, minta petuahlah dengan hatimu sendiri. Ya Allah, salat saya belum banyak yang beres. Ya Allah, zikir saya belum banyak yang beres. Ya Allah, sedekah saya belum banyak yang beres. Apa layak saya masuk ke dalam surga? Orang semakin alim ilmunya, semakin banyak komentarin dirinya, bukan orang lain. Orang semakin tinggi ilmunya, semakin banyak mengomentari pribadinya, bukan mengomentari orang lain. Orang yang banyak komentar dengan orang lain, biasanya ngajinya baru kemarin sore.
Tapi kalau ngopinya udah rada jauhan, biasanya yang sering dia komentarin dirinya sendiri. Udah bisa apa saya? Itulah yang disebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini riwayatnya Imam Al-Muhasibi Al-Haris dalam kitabnya Risalatul Mustarsyidin. Bukan Bugiah. Kalau Bugiah beda lagi. Risalatul Mustarsyidin. Ini ulama sufi generasi awal sezaman dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wardahu ajma'in. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah, karena sholat itu tiap hari, saya titip betul sama anak-anak muda, jangan ditinggal. Kalau ditinggal dengan sengaja, itu bisa mencoreng hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai epilog penutup, ya karena saya juga kayaknya udah ngap-ngapan ini, ya. Sebagai epilog penutup, saya kutip pendapatnya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Min alamati mautil qalbi. Salah satu dari tanda matinya hati, adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Orang kalau nggak sholat, hatinya nggak sedih. Ada yang begitu? Orang ninggalin sholat dengan sengaja, hatinya biasa aja nggak sedih. Kalau orang ninggalin perintah Allah, biasa saja, hatinya sedih. Enggak, khawatir tidak. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, itu tanda awal hatinya dibuat mati oleh Allah. Orang yang hatinya mati lebih berbahaya daripada yang mati fisik. Kalau mati fisik, cuman batu loncatan menghadap Allah. Tapi kalau mati hati, Pak, sengsara dunia dan akhirat. Orang kalau yang mati hati ini. Yang kedua, cirinya orang yang hatinya mati, watarkun nadam ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Orang tidak pernah menyesal berbuat maksiat. Mohon maaf, Pak, ya Allah, sekarang banyak yang begitu, orang maksiat terang-terangan, betul nggak? Kalau orang dulu mungkin masih malu, Pak. Kalau sekarang terang-terangan, Pak, kuntilanak kelayaban malam minggu. Kuntilanaknya pakai daster. Bahkan pakai baju yang, waduh, Masya Allah, Rabbi. Nah inilah makanya saya seringkali sebutkan, sampaikan ke santri-santri saya. Nah, yang paling penting buat kamu itu bukan bagaimana ilmumu tinggi atau pulang jadi kiai atau enggak. Tapi yang paling penting adalah jaga muruahmu sebagai orang beriman, jaga muruahmu sebagai seorang muslim, karena tanggung jawabmu di hadapan Allah bukan tanggung jawab saya. Tapi nah kamu baik di hadapan Allah atau tidak, itu tergantung ilmu yang kamu amalkan nanti pulang di rumah. Sholatnya jangan dijaga. Kamu nggak jadi kiai nggak apa-apa. Cuman satu pesan saya, jangan tinggalin sholat. Karena kalau sudah berani meninggalkan sholat, berarti berani meninggalkan separuh agamanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah bisa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hatinya dicabut oleh Allah, sehingga kal mayyit al hakiki, seperti mati yang sesungguhnya, mayit yang sesungguhnya, tinggal tunggu saja nanti siksanya Allah di alam akhirat. Kalau orang yang meninggalkan perintah tanpa uzur syara, maka berarti telah bermain-main kepada Allah, melecehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah ulama mengatakan, Anda tidak hormat itu lebih berbahaya dosanya dibanding Anda maksiat. Orang maksiat tidak semata-mata jadi kafir, Pak. Misalnya hari ini ada yang nggak sholat isya, nggak jadi kafir karena sebab dia nggak sholat. Tapi kalau orang sudah tidak hormat dengan perintah Allah, memperlalai sholat, tidak menghormati puasa, tidak menghormati haji, tidak menghormati syariat Nabi Muhammad, itu lebih kafir dari orang nggak sholat. Lebih kafir. Adamul ihtiram yujibul kufro. Orang yang tidak punya kehormatan terhadap syariat Allah bisa membuat seseorang itu kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kadang ada orang sholat karena nggak tahu ilmunya, betul nggak? Kadang orang malas sholat karena mungkin jauh dari ulama. Itu masih wajar, ada rukhsah. Makanya kita nggak boleh merasa lebih baik dari orang yang belum sholat. Orang yang baru bisa sholat subuh berjamaah, ngelihat ada orang lagi di pos kamling jaga ronda kagak sholat subuh sambil main gaple sama main catur, jangan hatinya ngomong begini, mendingan gua lebih baik. Lah, itu tanda sholat bapak nggak diterima itu. Ini hatinya ngomong begini nih, mendingan gua lebih baik daripada dia tuh udah tua kerjaannya. Itu kalau bapak sebelum sholat udah ngomong begitu hatinya, itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tanda subuh bapak ditolak Allah. Tanda itu, udah tanda itu. Kenapa? Karena bapak sholat sambil maksiat batin, hatinya merasa lebih baik dari orang lain. Gak boleh merasa lebih baik dari ahli maksiat. Gak boleh merasa lebih baik dari orang ahli taat. Yang paling baik di hadapan Allah adalah yang menjaga istiqomah hatinya di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita. Makanya ada zikir, tahlil, tahmid. Sedikit-sedikit, ya Allah sentuhlah hati kami dengan baca tahlil, tahmid. Sekalipun lisan kita belum bisa tersentuh, maka jangan pernah tinggalkan zikir lisan. Meskipun hatinya belum
tersentuh. Terus kita gempur sampai hati kita rontok, sampai hati kita lentur, sampai hati kita diraih oleh Allah sehingga bisa merasakan khusyuk nikmatnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kemarin orang nggak sholat, ada orang berapa orang nggak sholat lah Pak? Pernah nanya ke saya, Pak Ustadz, saya mah bukan nggak mau sholat Pak Ustadz, nggak mau ke masjid, bukan. Pas saya ke masjid, malah DKM-nya ngomong tumben. Kan kasihan orang malah pulang lagi jadinya. Maksud saya jadi pengurus masjid jangan ujub banget apa. Kalau ada orang baru mau ke masjid rangkul, bukan dibilang tumben. Kalau tumben itu ganti dengan kata alhamdulillah karena bisa merubah suasana hati orang. Ada orang nggak sholat, suatu saat diundang walimatus safar orang umroh Pak. Baru dengar talbiyah begini Pak. Labbaik, Allahumma labbaik. Nangis Pak. Padahal orang nggak pernah sholat Pak. Ternyata di kalimat itu disentuh hatinya. Nangis beleweran cerita sama saya. Pak Ustadz kenapa ya? Saya kan orang jarang sholat kata. Cuman dengar kalimat talbiyah aja saya bawaannya pengen nangis. Bawaannya rindu sama Allah. Tuh hatinya masih dijaga Allah Subhanahu. Bersyukur nikmat terbesar tuh hati masih merasakan nangis. Kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Entah panggilan azan, panggilan ngaji, panggilan haji, panggilan umroh dan semacamnya. Nah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, Allah berikan kita murah rezeki panjang umur, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, dan juga apa yang kita doakan, kita panjatkan dari surat Yasin tadi untuk almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diniatkan oleh sahibul bait, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita ilmu yang bisa menjadi syafaat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Allahumma fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.